Halo guys, kembali lagi di channel IMF Learning. Pada playlist kali ini akan membahas aplikasi komputer episode 7, yaitu membuat surat formal atau informal dengan Google Doc. Jadi yang sering kesulitan membuat surat baik informal dan formal, pastikan selalu bersahabat dengan Google Search dan produk Google yang lain. Jadi setelah itu butuh latihan. Jika terlalu sulit untuk membuatnya, mungkin butuh waktu sekitar 5 jam, 6 jam. Tapi jika terbiasa, hanya butuh waktu sekitar kurang dari 1 jam. Dan pastinya materi yang digunakan untuk menulis surat baik informal dan formal itu sudah tersedia semuanya. Jadi hanya tinggal menulis saja. Oke, kita akan masuk pada proses selanjutnya. Kita akan mencari referensi surat formal berbahasa Indonesia. Kita akan klik Google Image, kemudian kita akan cari contoh surat formal yang rapi dan lengkap seperti ini. Kemudian ini yang tidak terlalu rapi. Gambarnya terlalu kecil, kita cari yang lain. Sebelum itu kita akan membahas dulu jurnal yang sedikit rapi nih, yaitu maksud saya surat, bukan jurnal. Surat resmi yang tidak terlalu rapi. Ini adalah surat resmi untuk perusahaan, di mana ini ada nomor perusahaan, nomor surat, kemudian lampiran. Jika ada lampiran bisa dijelaskan di sini atau tulis di sini. Kemudian perihal seharusnya ada di pinggir sini. Atau ada juga yang menaruhnya di atas. Sebagai surat keterangan bla 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 bla. Jadi lebih rinci. Atau enggak seperti surat undangan rapat atau undangan rapat. Kemudian di atas ini ada kop surat, logo, kemudian nama perusahaan, alamat. Di sini ada tanggal, di sini ada awal paragraf dan sapaan hormat dengan hormat. Kemudian ini ada keterangan hari, waktu, tempat, dan tentang perihal apa atau bertujuan untuk apa surat ini dibuat. Kemudian ada penutup, paragraf penutup. Kemudian ada yang menandatangani bahwa surat ini telah dibuat oleh ketua atau sekretaris atau pimpinan atau anggota yang lain yang ingin mengirimkan surat kepada pimpinan atau anggota yang lain. Seperti itu untuk surat formal yang perusahaan. Sedangkan surat formal untuk sekolah itu kurang lebih sama, hanya saja yang membedakan hanya logonya saja. Seperti ini ada surat untuk pemerintah Banten. Yang membedakan itu hanya logo dan ada keterangan susunan acaranya. Dan juga biasanya ada seperti ini. Ini lebih rapi, tapi jaraknya terlalu dekat, seharusnya diberi jarak lebih lagi. Di internet sebetulnya banyak referensi surat, tapi ada yang rapi, ada yang tidak rapi, harus bisa dilihat. Contohnya hanya potongan saja, ini potongan. Ini ada surat dari Dinas Kesehatan. Cukup rapi. Jadi seperti ini juga bisa digunakan. Jadi lampiran dan tanggal kepadanya ada di sebelah kanan. Ini surat lama. Ada di bawah, ada tembusannya. Kemudian ini agak menjorok ke dalam. Usahakan jangan dibuat menjorok ke dalam karena masih ada ruang di sini untuk menulis biar supaya lebih rapi. Misalnya bisa digeser aja ke sebelah kiri. Kita akan coba mencari referensi yang lain. Di sini ada surat untuk sekolah. Ini bisa dikategorikan rapi karena sejajar antara atas dan bawah. Harusnya sih ada logo sekolahnya. Harusnya diberi logo sekolah supaya lebih rapi.
kita coba mencari surat yang lain lagi sebagai referensi. Oke, ini juga termasuk rapi karena posisi antara nomor perihal dan kepadanya ada jaraknya, kemudian ada tanggal, kemudian paragraf pembuka penutup ada ruang di sini. Oke, kita akan mencari surat yang tidak resmi atau surat informal. Kita akan cari surat informal yang berbahasa Indonesia. Oke. Kita akan hilangkan tulisan sekolahnya dan formal Indonesia. Oke, surat informal itu lebih tidak resmi, jadi hanya untuk orang-orang terdekat, keluarga, teman, atau orang yang lain. Oke, ini dalam bentuk bahasa Inggris. Ini adalah contoh tulisan bahasa Inggris untuk surat informal. Jadi cuma tanggal, tempat, terus ditujukan kepada siapa dan lokasi. Kemudian tetap ada paragraf pembuka. Kemudian setelah itu ada isi dari paragraf. Akhirnya ada paragraf penutup, yaitu menyampaikan sesuatu, kemudian yang bertanda tangan di bawah ini atau yang menulis. Oke, ini contoh surat informal untuk bahasa Inggris. Kita akan cari yang berbahasa Indonesia. Oke, ini juga berbahasa Inggris. Ini juga contoh yang berbahasa Indonesia. Ini yang berbahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Di sini ada tanggal, ada tujuan, lokasi, kemudian ucapan salam. Habis itu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Kemudian tanda tangan dan nama. Seperti itu untuk surat informalnya. Kita akan lanjut pada cara untuk membuat surat formal atau informal dengan Google Doc. Oke, kita akan lanjut pada cara membuat surat formal. Jadi kami sudah membuat contoh surat formal. Kita juga sudah melihat referensi surat formal yang ada di Google Image. Di sini ada logo, kemudian pemerintah atau instansinya. Untuk kop suratnya harus dibuat di header supaya lebih rapi. Kemudian dalam surat atau bagian body surat atau tubuh surat harus ditambahkan nomor surat dan keterangannya. Ini bisa dikarang sendiri sesuai dengan aturan dari perusahaan atau sekolah, atau bisa melihat contoh langsung yang ada di surat yang ada di internet. Terus ada perihalnya. Kemudian di sini juga bisa diberi lampiran jika ada lampiran. Oke, kita akan insert di bawah lampiran. Oke,
karena ini tidak ada lampirannya, maka ini bisa diganti dengan strip. Oke, di sini boleh ada yang diberi tanggal, atau karena di bawah sudah ada tanggal, cukup dibuat seperti ini saja. Ini untuk tanda tangan. Oke, jangan lupa untuk memberikan kepada yang terhormat, kepada pimpinan atau orang tua atau anggota perusahaan atau rekan kerja, itu harus taruh di sini. Jika ada jabatannya bisa diletakkan di belakangnya. Untuk perseorangan misalnya Richard .SHMA seperti itu. Terus ini ada lokasinya, ini di tempat bisa jadi ada orang tua yang di Bali, Surabaya dan lain-lain. Terus ada ucapan salam, kemudian ada para pembuka, kemudian ada keterangan. Nah ini nggak apa-apa di dalam supaya membedakan bahwa keterangan tanggal, pukul atau ini adalah waktu dan tempat dan acaranya itu apa. Kemudian penutup dan salam. Kemudian jika ada tembusan bisa ditambahkan, jika tidak ada tidak perlu ditampilkan di sini. Oke, ada 4 cara untuk merapikan dokumen, yaitu menggunakan white space, kemudian type. Jadi ini white space dan type biasanya digunakan untuk menjorokkan tulisan ke dalam. Tapi ada juga white space yang mengakibatkan paragraf tidak rapi. Sama halnya dengan type size pun juga sama, membuat tidak rapi. Maka ada 2 cara yang membuat bisa menjadi lebih rapi, dan termasuk cara ketiga dan keempat, yaitu margin. Jadi rule yang di atas ini digeser ke kanan. Nah seperti ini. Tapi jangan lupa untuk memberikan tanda di sini supaya sejajar. Tapi ini terlalu mendalam, tidak perlu dilakukan. Ini sudah sangat cukup dibuat seperti ini. Oke, supaya terlihat lebih presisi, kami menambahkan tabel. Jadi supaya kelihatan rapi tanpa harus menggeser lagi, itu diberi tabel. Oke, supaya lebih presisi bisa ditambahkan tabel di sini. Jadi jika tabel tidak kelihatan berarti size-nya dikecilkan. Jadi supaya sangat-sangat rapi bisa tambahkan tabel di sini. Jika logo yang terlalu besar bisa diperbaiki di sini. Oke. Sama juga di sini juga diberi tabel. Tapi usahakan setelah insert tabel di sini ukurannya tabel itu harus dijadikan 0 pixel supaya tidak terlihat. Ini juga sama, ini untuk tabel seperti ini. Jadi lebih mudah untuk jadi ada 4 cara yang saya bilang tadi. Ada menggunakan white space tapi tidak terlalu rapi, ataupun juga type size juga sama. Tapi jika menggunakan rule itu digeser ke kanan dan kiri, itu sudah bisa membuat jadi rapi. Tapi masih harus drag ke kiri, geser ke kanan dan geser ke kiri. Tapi dengan tabel bisa tanpa menggeser, hanya mengcopy paste tulisan dan merenggangkan melalui tabelnya saja. Oke, seperti itu. Oke, sebelum akhiri untuk yang membuat formal, ada cara untuk meninsert garis di sini dengan insert
drawing sini seperti ini. Oke, nah seperti ini. Atau jika ingin membuat garis double, harus buat garis lagi di sini sebanyak 2 kali, dan juga digeser dikit. Oke, seperti ini. Mungkin jika tidak rapi, ini yang di atas bisa dihapus, terus ini nah seperti ini. Jika ukuran tidak sesuai, bisa edit lagi, terus ukurannya dirubah jadi lebih besar, 3 pixel. Oke, seperti ini untuk garisnya. Jadi paling gampang di Indonesia itu surat formal itu biasanya ada garis, logo, dan seperti ini. Dan biasanya keterangan itu selalu dikarang sendiri. Biasanya disesuaikan dengan lokasi dan lembaga atau perusahaan tersebut atau sekolah. Oke, kita akan bahas surat informal. Oke, kita akan membuat surat informal. Kode informal tidak perlu terlalu rapi, hanya saja lokasinya tepat. Jadi di sini kami membuat tabel seperti di informal. Setelah itu bisa dibuat tanpa tabel. Misalnya kita kasih contoh yang di bawah, Ctrl Enter dan copy paste. Kemudian kita akan ambil kata ini di sini. Oke, supaya ini bergeser, kita akan geser seperti ini. Oke, surat informal sudah jadi. Jadi ini ucapan hormat, kemudian kalimat pembuka, kemudian isi dari surat ini apa, kemudian penutup, kemudian ucapan perpisahan. Dan ini bisa ditambahi dengan tanggal. Terus ini diganti nama. Oke, seperti ini. TD. Oke, surat informal sudah jadi seperti ini. Bisa menjadi banyak paragraf jika ingin bercerita banyak. Jadi dulu belum ada WhatsApp, belum ada aplikasi seperti Telegram, aplikasi chat. Biasanya mengirim surat melalui email atau pos itu sering dilakukan untuk memberitahukan kabar antara keluarga dengan anggota keluarga yang lain, seperti itu. Oke. Untuk inilah contoh surat informal dan sebelumnya surat formal. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like, share, dan tonton video ini sampai selesai.
Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.